dengan NIM 1930106448. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Yang mana sistem ekskresi yaitu sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita sedang bernafas. Yang kedua yaitu ketika kita sedang berkeringat, dan yang ketiga yaitu ketika kita membuang air kecil atau urin. Organ-organ sistem ekskresi terbagi atas empat. Yang pertama yaitu ada ginjal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada paru-paru. Yang pertama yaitu kita pada ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terbagi atas dua buah. Letak dari ginjal ini yaitu berada pada rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Selanjutnya kita masuk kepada struktur ginjal. Pada ginjal terdapat ada glomerulus, ada pembuluh kapiler, ada arteri ginjal, ada vena ginjal, ada ureter, ada saluran pembawa hasil penyaringan, ada korteks, ada medula atau sumsum ginjal. Selanjutnya adalah fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga ada reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima yaitu menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Proses pembentukan urin pada ginjal terbagi atas tiga. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada argumentasi. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi yaitu proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Hasil penyaringan dari glomerulus disebut filtrasi glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu bahan-bahan yang masih diperlukan dalam urin primer diserap kembali di tubulus contortus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara, yaitu gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Selanjutnya yaitu augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju ke rongga ginjal. Selanjutnya, menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga ditimbulkanlah rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Yang selanjutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar manusia. Hati ini berwarna merah muda. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekspresi.
sekresi yaitu hati menghasilkan empedu. Sedangkan pada ekspresi, empedu yang dikeluarkan mengandung sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Selanjutnya yaitu fungsi hati. Fungsi dari hati yaitu pertama menyimpan gula dalam bentuk glikogen, yang kedua yaitu menawarkan racun, yang ketiga yaitu membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, yang keempat yaitu mengatur kadar gula dalam darah, yang kelima yaitu membuat fibrinogen serta protombin, yang keenam yaitu menghasilkan zat warna empedu, yang selanjutnya yaitu tempat pembentukan urea. Selanjutnya kita akan membahas tentang kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada kulit ari atau epidermis, yang kedua ada kulit jangat atau dermis, yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Fungsi dari kulit yaitu yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua pelindung tubuh, yang ketiga yaitu penyimpanan kelebihan lemak, yang keempat yaitu mengatur suhu tubuh, dan yang kelima yaitu tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Yang selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan dan segala selanjutnya kita masuk kepada paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan dan sekaligus alat ekskresi. Fungsi dari paru-paru ini yaitu mengeluarkan zat sisa yaitu CO dan uap air.